Bagaimana kabarnya dari Kanda Gibran? Alhamdulillah sehat, Bang Isa. Alhamdulillah. Lagi sibuk di DPP ya, Mas? Sedang loggar soalnya kesini ya. Oke, keluarkan waktunya ya, Mas ya. Dari Mas Anies, bagaimana kabarnya Kanda Anies? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah Kanda Anies. Dari Kanda Lukman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Bang Isa, terima kasih pertanyaannya dan ini menarik. Sebelum saya jawab, ini momen halal bihalal, boleh ya saya menyampaikan kepada semua terima kasih sudah diselenggarakan di Jogja di waktu ini sehingga kita semua bisa silaturahmi hari ini dalam suasana sawalan. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf salah, hilaf, kata, ucap, jabat tangan yang tak terjangkau, WA yang tak terjawab, undangan yang tak terpenuhi, mohon dimaafkan lahir dan batin. Kemudian ini forum silaturahminya, oh ya tempatnya di UC. Ini program UC itu perasaan kita dulu tuh ruangan paling besar yang ada di Gajah Mada. Sekarang itu rasanya kok kayak kecil ya. Mungkin ukuran badan kita memang sudah makin besar sekarang itu. Dan tempat ini bersejarah karena ketika kita sama-sama aktif sama Mas Lukman dulu, ini Anissa lahir tahun berapa Anissa? Kelahiran tahun 2003. Nah itu. Jadi beliau ini aktivis oposisi Orde Baru. Oposisi Orde Baru. Bukan aktivis Orde Baru ini. Ini yang dikejar-kejar sama Orde Baru itu. Nah, jadi kalau 3 kali disebut aktivis Orde Baru, apa sudah balik ya di ujung? Nah, tapi di tempat ini kita merasakan salah satu suasana Orde Baru. Tempat ini mana Mas Torik di sini? Hah? Sholat. Torik tepat waktu sholat sekarang. Memang umur itu memberikan kesempatan. Pak Torik di belakang dulu. Beliau ini membuat saya punya masalah besar kaitannya dengan UC ini. Jadi Mas Torik itu manten bisa menikah. Nah ketika menikah kan kalau kita semua ini menikah di gedung pernikahan. Nah beliau ini menikah di gedung seminar. Namanya UC ya gedung ini nih. Dan waktu itu yang ngurus izin senat mahasiswa. Jadi saya ngurus izin untuk seminar. Sama Mas Torik kita bilang Mas saya ngurus amanut. Kalau kita kayak anak-anak lebih junior ngurus suratnya. Dan ternyata tempat ini dijadikan tempat untuk pernikahan pertama kali dalam sejarah UC. UC dipakai untuk pernikahan dan pernikahan. Saya ingat pas sehari sesudahnya kita semua dikumpulkan di kantor rektor, marah besar semua rektor karena gedung seminar dipakai untuk pernikahan. Walaupun yang kumpul di sini semuanya intelektual, semua pemikir. Jadi itu antara resepsi dan diskusi itu tipis-tipis gitu bedanya. Jadi tadi masuk ke ruangan sini ketemu Mas Torik, ingat lagi waktu ini zaman dulu ya. Jangan ditanya tahunnya berapa karena menandakan kita nanti sudah berumur luar biasa gitu. Tapi kita bersyukur sekali, terima kasih undangannya, terima kasih kumpul semua. Insya Allah silaturahmi ini memperkuat persaudaraan kita. Banyak ketemu teman-teman lama di sana. Lalu sekarang pertanyaan Anissa tadi, bagaimana kalau saya perkuat? Saya pikir ini kira-kira ada 3 hal yang kita sering campur adukkan. 3 hal ini bikin saya bilang. 1, rukun, bersatu, bergabung. Nah ini 3 ini tuh beda. Tapi seringkali kita samakan. Kalau tidak bergabung berarti nggak rukun. Kalau tidak bersatu berarti tidak rukun. Kalau tidak bergabung berarti tidak bersatu. Nah menurut saya yang paling penting justru apa sih bedanya? Terasa bukan? Rukun, bersatu, bergabung. Nah tadi juga ada sambutan disebutkan gimana kalau ini digabungkan. Sebentar yang menandai suasana ukhuwah persatuan itu kerukunan, bukan semata-mata ketergabungan, bukan semata-mata
ketersatuan, tapi kerukunan itulah yang kita butuhkan. Rukun itu ditandai dengan harmonis, saling menghormati, saling menghargai. Suasananya, suasana muncul apakah dalam suasana rukun itu tidak ada perbedaan? Ada perbedaan. Tapi apakah perbedaan itu dijalankan dengan dewasa? Iya. Nah, menurut kami kata rukun ini sudah lama tidak muncul dalam wacana kebangsaan kita, dalam wacana kebersamaan kita. Nah, ini menurut saya penting sekali. Dan rukun ini dipondasinya, didasari dengan apa? Didasari dengan kesadaran tentang kepentingan bersama, tentang asal perjalanan masa lalu bersama, dan cita-cita bersama. Itu yang membuat kita kemudian menjadi rukun. Dan kalau saya boleh istilahkan di kita, persenyawaan itulah yang menjadi cikal bakal munculnya suasana kerukunan. Menjadi Indonesia adalah sebuah persenyawaan di mana kita menjadi bagian dari sesuatu yang sebelumnya bukan bagian kita. Ini air ini, kalau bawa ini kelihatan merek, nanti ini aja nih. Air ini adalah persenyawaan. Hidrogen, oksigen bersenyawa membentuk H2O. H2O adalah persenyawaan. Dia bukan sekedar persatuan. Dan persenyawaan ini membentuk unsur baru yang bukan unsur sebelumnya. H2O, air. Apakah ini hidrogen? Bukan. Apakah ini oksigen? Bukan. Ini adalah air, barang baru, bukan oksigen dan bukan hidrogen. Apakah dalam air ada oksigen? Ya. Apakah dalam air ada hidrogen? Ya. Nah, itulah persenyawaan. Saya rasa Indonesia kita begitu. Ada Jawa, Sunda, Batak, Banjar, Timor, Minahasa. Kita semua menjadi Indonesia. Apakah kehilangan unsurnya? Tidak. Tapi dalam unsur itu terbentuk unsur baru. Nah, di sini juga saya melihat aktivis-aktivis mahasiswa lintas era pada masanya datang dengan hal yang berbeda-beda, tapi alhamdulillah tersambungkan dan menjadi persenyawaan. Bahkan kalau di runtut ini yang berada di sini, banyak yang jenjangnya sudah naik nih. Dari perkenalan, jadi pertemanan, jadi persahabatan, dan jadi persaudaraan. Saya rasa yang di sini sudah sampai ke masa. Jadi, itu muncul menjadi sudah 4 jenjang. Awalnya sekedar kenal, teman, sahabat, jadi sahabat, saudara. Dan ini fase yang menarik sekali. Jadi saya merasa bersyukur sekali menjadi bagian dari persaudaraan ini, yang insya Allah persaudaraan ini bergerak karena cita-cita kebersamaan masa lalu dan perjuangan konsisten yang dikerjakan selama puluhan tahun kemarin. Begitu, Alisa. Makasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Bapak dikenal sebagai tokoh pendidikan dan pernah memimpin Jakarta, Bapak. Lantas, bagaimana peran pemimpin hari ini dapat memperkuat persatuan, bukan hanya pencitraan? Silakan, Bapak. Ketika kita bicara tentang sebuah bangsa, sebuah negara, penting sekali untuk membuat pesan optimis, pesan visioner yang dipahami oleh seluruh unsur. Jadi saya membayangkan kepemimpinan di tingkat kebangsaan, tingkat kenegaraan itu seperti mengelola, memimpin sebuah perjalanan kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer. Beda dengan memimpin perjalanan
speedboat yang panjangnya 5 meter. Sama-sama nahkoda, sama-sama di air. Tetapi yang satu tanker 1 kilometer, yang satu kapal panjang 5 meter. Apa yang membedakan? Satu, kapal tanker yang 1 kilometer itu membuat nahkoda itu harus melihat jangkanya panjang, tidak bisa melihat sekedar jangkanya pendek. Bahkan kalau mau menggeser arah perjalanan, dia harus memutar kemudi beratus-ratus kali, dan mungkin baru kilometer ke-7 itu nampak belok. Dari 1 sampai 7 itu gak kelihatan belok. Dan selama gak kelihatan belok itu dibutuhkan ketabahan, kesabaran, penjelasan, kekuatan untuk tahan. Tapi kalau naik kapal speedboat panjangnya 5 meter, ya dibelokkan di sini, ya belok juga langsung saja. Nah, memimpin bangsa yang sebesar ini itu membutuhkan kemampuan untuk melihat panjang ke depan. Dan itu saya tadi katakan, kenapa visioner itu penting, karena melihat jangkanya panjang. Nah, untuk itu diperlukan pemahaman yang baik tentang urusan-urusan yang mendasar yang ada di Republik ini, sehingga yang disebut sebagai visi itu visi yang sesuai dengan kenyataan yang sedang ada di bangsa kita hari ini maupun ke depan. Nah, kalau kita tidak memiliki kesadaran panjang itu, sulit untuk bisa visioner. Apa sih visioner itu? Vision itu artinya pandangan. Jadi kalau orang memiliki vision, itu orang memiliki pandangan. Visioner itu artinya dia memiliki pandangan yang ke depan, yang jauh. Itu yang disebut sebagai visioner. Nah, bagaimanapun juga di negeri seperti kita dibutuhkan. Dan kalau ada visioner, maka dia bisa melampaui urusan-urusan politik jangka pendek, karena melihat dalam jangka yang panjang. Lalu yang kedua, saya membayangkan pemimpin dengan situasi sebesar ini itu seperti dirigen sebuah orkestra. Dirigen sebuah orkestra itu tidak memainkan instrumen. Dia hadir memberikan partitur. Partitur itu notnya yang harus dimainkan oleh masing-masing. Partitur ada. Kalau tadi istilahnya tadi seperti Bapak Nas itu menyiapkan partitur. Jenengan tugasnya ini, masing-masing punya partitur. Lalu tugas dirigen itu hadir memberikan nyawa. Bisakah orkestra dimainkan tanpa dirigen? Secara teknis bisa, kalau semua orang dan terima partitur, Pak. Tapi kalau tidak ada dia, maka orkestra itu kehilangan nyawanya, nggak ada nyawanya. Karena yang memberikan nyawa dalam sebuah orkestra itu justru yang. Tetapi harus diingat, dirigen berdiri di situ sesudah PR-nya diselesaikan. PR-nya apa? Partitur untuk semuanya. Nah, kita kadang-kadang melihatnya berdiri di situ, tapi nggak menyiapkan PR-nya. Apa yang terjadi? Bukan simfoni. Simfoni itu kan nada yang terencana teratur. Yang muncul malah seperti jamming session, bervariasi. Nah, ketidakteraturan menjadi muncul. Kenapa? Karena hadir di tempat yang memimpin, tetapi PR-nya belum dibereskan. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi penting di dalam menyusun ini semua? Teman-teman, Ibu sekalian saya hormati,
Saya berkali-kali menyampaikan ini, saya ulang di sini. Soal skala memimpin. Kalau kita memimpin 20 orang, ya 20 orang dikasih tugas satu-satu. Kalau kita memimpin 2000 orang atau 200 orang, ya bikin struktur organisasi. Lalu kasih tupoksinya, diberikan job description masing-masing. Tapi kalau kita memimpin 200.000 orang atau 200 juta orang, maka memimpinnya menggunakan nilai, values. Pakai nilai. Nilai itulah yang menjadi rujukan. Dengan begitu, semua unsur yang ada akan memegang nilai itu. Kalau di dalam bahasa kaum intelektual sering disebut sebagai ideologi. Dengan gagasan, nilai, maka semua unsur nanti akan bergerak ke arah yang sama. Nah, jadi saya membayangkan, Anissa, untuk kita berbicara di skala nasional, membangun kebersamaan menuju sebuah cita-cita, maka itu dibutuhkan. Nah, ada yang missing di dalam perjalanan beberapa dekade terakhir ini. Saya beberapa kali dalam forum sering dengar, Pak, kita harus punya GBHN lagi. Kita harus punya rencana pembangunan 5 tahunan lagi. Saya komentar sedikit soal ini. Mungkin yang generasi pasca 98 nggak alami, tapi yang pra 98, teman-teman semua ikut penataran P4 ini. 100 jam, 40 jam, 45. Itu terima dokumen tebal sekali, kan? Pedoman, termasuk dalamnya GBHN. GBHN itu tebal sekali. Kita semua ingin mengatakan kita ingin membaca GBHN. Pertanyaan sederhana, apakah kita pernah baca GBHN? Banyak dari kita, yuk kita kembali ke tapi kita nggak pernah baca. Apa yang terjadi? Gagasan yang besar dan kompleks itu diturunkan dalam bahasa komunikasi politik yang sederhana. Namanya pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. Dan 3 kata kunci. 5 tahun ini stabilitas. Semua langsung fokusnya pada 5 tahun ini pertumbuhan. Semua fokus. 5 tahun ini fokus pemerataan. Di belakang itu ada dokumen kompleks, kita nggak baca. Tapi bahasa kompetitif namanya mantra. Mantranya sederhana. Nah, begitu ada pegangan itu, maka itu seperti dirigen. Nih, kita akan lakukan awal 90-an itu pemerataan. Sampai Prof. Mugianto ditarik ke Jakarta, fokus pada pemerataan. Muncul IDT, Impres Desa. Semua orang fokusnya pada. Nah, teman-teman sekalian, ini yang tadi saya maksud. Jangkanya panjang, kemudian diterjemahkan dalam bentuk rencana yang konkret yang bisa semuanya pegang. Lalu ada mantra berbasis pada values atau ideologi yang semuanya memegang itu sebagai rujukan. Sesudahnya semua akan bekerja dengan cara metode masing-masing. Di level ini yang disebut sebagai kepemimpinan nasional tidak boleh melakukan micromanagement. Tidak boleh. Di level nasional boleh melakukan micro questions, tapi bukan micro management. Apa bedanya? Micro question dan micro management. Kalau micro management, maka dia memberikan arahan harus kerjakan ini. Itu micro management. Kalau micro questions, maka dia bertanya, bagaimana caranya supaya terjadi? Nah, diselesaikan. Ini, antrian rumah sakit penuh. Antrian rumah sakit penuh. Kalau micro management, pemimpin datang dan bilang, ubah sistemnya, ganti prosedurnya. Itu namanya micro management. Tapi kalau micro question, dia panggil kepala rumah sakit, bagaimana caranya tidak ada antrian lagi. Itu micro questions. Bagaimana terserah dia, Anda yang pikir.
Tapi kalau mikro management terlibat, apa yang terjadi? Begitu national museum itu melakukan micro questions, maka dari memimpin kapal yang panjangnya 1 km berubah jadi ngatur yang kapal yang panjangnya 5. Nah, di situ akan terjebak. Karena itu hindari mikro management, tapi lakukan mikro proses. Itu. Mementingkan orang politik sehingga kerjanya tidak sesuai dengan harapan rakyat. Ini dengan kereta ini kan sebenarnya hukumnya masih sudah jelas, namun untuk sebagai masyarakat awam kan untuk prosedur untuk melaporkan pidana dan hutang piutang atau perdana terkait hutang itu masih sangat sulit dan bagaimana? Memang dengan pola demokrasi elektoral, karena semua punya hak suara yang sama, mau tidak mau itu harus terjangkau semua. Nah, ini terkait dengan yang disampaikan Bang Jamal tadi. Mas Jamal tadi sempat bilang tentang bagaimana yang punya kriteria ABCD bisa memenangkan. Nah, ada persyaratan sederhana yang sesungguhnya harus dihidupkan, dijaga, yaitu penyelenggara dalam semua pemilu itu mayoritas besar menyelenggarakan dengan netralitas. 100% rasanya tidak ada di seluruh dunia ya, 100% netral tidak ada. Tapi mayoritas besar itu netral. Dan tidak ada juga yang disebut sebagai pemilu yang sempurna. Pasti akan ada irregularitas, tapi kecil. Sehingga secara statistik itu menjadi insignifikan. Tetapi kalau penyelenggaraan pemilu tidak diiringi dengan netralitas, bahkan diiringi dengan intervensi, maka hasilnya tidak akan mencerminkan pilihan rakyat. Tidak akan mencerminkan, tapi mencerminkan pilihan pemegang kekuasaan kewenangan. Itu prinsip sederhana. Apa yang kemudian dampaknya? Merugikan bagi demokrasi dalam jangka panjang. Kenapa merugikan? Legitimasi yang didapat tidak ditopang, legitimasi legal tidak ditopang dengan legitimasi politik dan legitimasi moral, yang itu berdampak pada confidence dalam menjalankan pemerintahan. Ketika seorang kepala desa dipilih dalam proses yang jurdil, dapat suara 60%, dia pidato di depan seluruh warga desanya, itu penuh percaya diri. Tapi kalau kepala desa itu dipilih melalui intervensi, pada saat dia bicara di depan warganya, dia tidak percaya diri. Walaupun angkanya 60%, tapi semua yang di situ itu tahu, oh saya kemarin perangkat desa ikut bayar, ikut mengerjakan, dan itu mempengaruhi kepada confidence di dalam mengambil keputusan, di dalam menyusun timnya, di dalam membuat kebijakan dalam eksekusi, dan itu berdampak panjang. Nah, percakapan soal ini seringkali ketutup dengan apa? Begitu kepala desa itu menang, semua praktek kecurangan itu seakan-akan tertutup tabir. Bahkan penyimpangan itu menjadi terlupakan ketika penyimpangan berujung kepada kemenangan. Kalau penyimpangan berujung pada kegagalan, nah itu diulik terus. Tapi kalau penyimpangan pada keberhasilan, di situ akan seakan-akan tertutup. Nah, tugas kita adalah menjaga agar segala macam praktek penyimpangan itu tidak hilang dari memori penyelenggara, tidak hilang dari memori publik, agar apa? Tidak berulang lagi. Peristiwa sudah kejadian. Nah, ini dibutuhkan kematangan, Mas Jamal ini, kematangan rumusan ini. Kenapa? Kalau kita
lagi tadi memikirkan jangka panjang, maka membangun praktek pemilu yang benar, yang netral, itu akan menjaga kualitas demokrasi dan akan memastikan bahwa aspirasi yang ada di rakyat tercermin dalam hasil proses elektoral. Ini penting untuk kita dalam jangka panjang memiliki demokrasi yang matang dan kepercayaan di antara kita untuk meningkatkan kesejahteraan akan terjadi. Gini Pak, kita ingin lebih sejahtera, dan di dalam masyarakat modern salah satu cara untuk bisa maju sejahtera adalah institusi yang kuat. Institusi itu adalah perangkat hukum, badan-badan, itu institusi. Segala macam praktek penyimpangan itu akan melemahkan institusi. Bagaimana orang berani melakukan investasi kalau tidak ada penghormatan pada institusi, pada semua yang sifatnya kerjasama ekonomi itu pasti diberikan fondasi kontrak. Kontrak itu adalah institusi. Itulah sebabnya mengapa penting sekali. Jadi kalau ada praktek-praktek intervensi negara di dalam wilayah politik yang tidak